Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah eh, penalaran hukum ya. Eh, Pertama saya mohon maaf harus Zoom jadinya. Saya kemarin dapat info ruangannya itu TV-nya rusak. Betul nggak? Ada yang bisa confirm? Ada yang ada yang kemarin ngajar TV-nya rusak situ nggak? Jadi infonya begitu saya dapat. Jadi kalau ke kelas saya malah nggak bisa pakai layar, malah merepotkan. Nanti besok lah saya cek lagi ke kampus. Baik, jadi kuliah hari ini kita akan via Zoom untuk melihat beberapa hal. Saya sudah siapkan beberapa slide yang dulu saya dapatkan. Ya, dulu saya belajar penelitian hukum tuh di banyak tempat. Jadi saya belum utak-atik, saya pakaikan slide yang dari beliau-beliau ini. Ya, oke. Oh iya, kemarin saya sudah lihat sedikit hasil UTS-nya. Ya, sebagian bagus. Ya, sebagiannya ada yang tidak jelas. Ada yang nulis soal doang, ada juga. Jadi ya, sekali lagi pilihan saudara ya. Dan mata kuliah ini nanti eh, tidak ada UAS tertulisnya. Nanti akan ada tugas saja berbasis project. Baik, di sini eh, tampak ya di layar saudara dulu ada PKPA-nya UI ya, dari Bang Yos namanya. Saya ingin melihat di sini bahwa oh ya nanti kalau sinyalnya agak bermasalah tolong dikabari ya. Sa- Saya tidak terlalu tahu lancar atau tidak internetnya. Baik, di sini ada penjelasan bahwa apa sih yang menjadi penyebab eh, kesenjangan dalam hukum itu. Kemarin kita bicara tentang dasen dan dasolen. Oke, kita bisa lihat ini ada beberapa hal yang coba ditangkap, coba di coba digambarkan kepada kita ya, coba diberikan gambarannya kepada kita. Yang pertama, ada kesenjangan itu terjadi ketika norma atau aturan hukum yang tidak responsif, yang tidak eh, kata Philip Sosnek itu ada bukunya itu, hukum responsif, hukum yang mampu memberikan jawaban atas apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Salah satu masalah kita terkadang hukum itu nggak relate gitu sama apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh eh, masyarakat yang ada. Yang kedua, nah ini yang sering kita lihat juga ya, penyimpangan dari penegak hukum. Jadi yang jadi masalah adalah hukumnya bagus-bagus saja, hukumnya benar-benar saja, hukumnya responsif saja. Tapi yang terjadi adalah penyimpangan penegakan hukumnya. Jadi pelakunya itu, si orang yang harusnya menjadi penegak hukum, tapi dia malah menjadi orang yang mencederai hukum itu tersebut sendiri. Yang ketiga, akan mahasiswa sekalian, ada yang namanya sarana prasarana kurang memadai. Kita mengenal misalnya, saya mengajar mata kuliah hmm, hukum perlindungan saksi dan korban. Kita punya pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban. Ya, jadi saksi dan korban itu dapat diberikan perlindungan oleh pemerintah. Lembaganya namanya LPSK. Cuma masalahnya LPSK ini cuma ada di pusat dan ada beberapa kantor cabangnya saja. Yang saya tahu misalnya di Yogyakarta. Pertanyaannya kalau di Kalimantan bagaimana? Ya itu ada kendala di situ. Bisa, tapi nanti pasti banyak permasalahan, banyak kendala.
Ya, mereka berupaya ada nanti ada model-modelnya yang dicoba diberikan, tapi itu mengisyaratkan dari awal bahwa ini ada kendala, belum memadai, belum cukup untuk bisa menghandle seluruh Indonesia. Itu catatan tuh. Tuh. Yang keempat, kenapa ada kesenjangan dalam hukum itu ternyata juga terjadi pada kesadaran masyarakat. Kesadaran apa? Kesadaran hukumnya. Saya termasuk dosen yang cukup ketat masalah disiplin, ya. Eh, Semoga saudara tersinggung, itu nggak apa-apa ya. Biar saudara sadar gitu. Saya ada mengeluarkan orang, saya nolak mereka masuk ujian dan sebagainya. Itu kenapa? Karena saya orang yang ingin membangun kesadaran hukum masyarakat. Hukum sebagus apapun, kalau masyarakatnya itu tidak sadar hukum, tidak mau taat pada aturan, ya hancur aja. Lebih-lebih saudara ini kan adalah orang hukum gitu. Orang yang kuliah hukum, orang yang tahu aturan. Dan kalau saudara melanggar, itu sungguh bagi saya itu menyayat hati. Kenapa? Lah gimana rakyat ini mau sadar hukum sedangkan orang yang belajar hukum saja, orang yang mendalami, orang yang bertungkus lumus bersama hukum saja tidak mau taat aturan. Tidak ada satupun orang di kelas ini yang tahu, yang tidak tahu, mohon maaf, tidak ada satupun orang di kelas ini yang tidak tahu bahwa nyontek itu terlarang. Tapi ada yang nyontek, ada yang ngelihat pekerjaan temannya. Pak, saya nggak nyontek, Pak, ngelihat sedikit saja. Tetap perbuatan saudara itu mengarah kepada satu hal yang namanya kecurangan. Nah, kalau mahasiswa hukum saja curang dan tidak malu melakukan kecurangan, ya gimana lagi ke depannya? Makanya saya pada mahasiswa hukum akan sangat ketat dan keras. Terserah lah dosen lain ada yang baikkanlah inilah. Enggak. Bagi saya tidak terlalu berharap saudara itu punya kemampuan hukum yang tinggi, hebat, intelektual tinggi. Enggak. Ya, saya sadar saja lah level kita bukan level itu untuk secara mayoritas. Ya, mungkin ada beberapa di antara saudara yang sangat bagus gitu. Tapi mayoritasnya pukul rata-rata gitu ya. Saya pukul rata-rata, bukan itu yang ditargetkan. Yang penting cukup saja punya kemampuan hukum yang memadai, cukup standar. Tapi yang ingin saya tekankan kepada saudara adalah saudara punya eh, integritas, punya kejujuran, punya jiwa malu berbuat salah, malu berbuat buruk, malu melanggar hukum. Maka saya begitu tertampar rasanya kalau ngelihat ada tulisan dilarang merokok, terus di bawahnya tuh ada yang merokok. Dan anak hukum lagi pakai baju tulisannya Faculty of Law, Law, Fakultas Hukum apa-apa. Malu kita. Kenapa? Karena dengan sadar, nah itu, sadar melanggar hukum. Betul? Sungguh luar biasa. Ya. Jadi, kenapa ada kesenjangan dalam hukum ini? Ya. Kesadaran hukum masyarakat itu rendah. Kesadaran itu nanti kita kita bagi-bagi kembali. Apakah mereka tidak tahu aturan? Ya. Ini kita temukan banyak masyarakat. Pak, saya tidak tahu kalau itu terlarang. Contoh ya, misalnya eh, ada yang jual telur penyu. Sebenarnya saya masih menemukan di tahun-tahun ini orang jual telur penyu. Padahal itu terlarang. Ya kan? Ada aturan yang ada ancaman pidananya dan sebagainya. Coba ditanya sama penjualnya tahu apa tidak? Ah, ada yang jawab tahu, ada yang jawab tidak tahu kan gitu. Oke, jadi ada masalah pertama ada yang tidak tahu. Yang kedua adalah orang yang tahu ya, tapi dia melanggar hukum itu karena need, ada pertentangan kebutuhan. Tapi ada level yang paling parah lagi adalah ya, itu sama kayak orang yang ngerokok tadi di bawah tulisan dilarang merokok itu.
Tulisan di bahkan saya menemukan tuh di apa namanya di pom bensin jelas-jelas tulisannya dilarang merokok dan apa potensinya itu bukan hanya mengganggu orang tapi berbahaya pada kondisi itu ya. Itu kan keselamatan kerjanya tuh bisa terganggu dengan orang ngerokok di tempat-tempat yang berbahaya seperti itu. Tapi tetap dia pakai petugas, pakai pakai pakaian petugas, pakai Pertamina gitu, SPBU, dia ngerokok di situ khusus. Itu kan namanya greedy, orang yang serakah dan dia cuek sama orang lain. Ini paling parah. Kalau orang yang tadi dia pertentangan antara kebutuhan, dia butuh untuk sesuatu, sedangkan ada larangan, dia apa namanya berkecamuk dalam jiwanya. Tetap minimal dia tuh sadar kalau itu tuh salah dan dia sebenarnya malu saja melakukannya. Yang repot tuh yang nomor tiga tadi itu, yang dia cuek saja melakukan. Lah, mudah-mudahan itu tidak ada dalam jiwa mahasiswaku. Dan kalau itu misalnya melanggar di kelas saya akan beri hukuman yang keras. Kenapa? Karena itu merusak jauh sekali. Kalau masih mahasiswa saja sudah begitu kelakuannya. Gimana kalau nanti jadi pejabat? Makanya saya ingatkan sejak sekarang gitu. Agar nanti kalau jadi pejabat misalnya udah ingat, oh iya dulu saya pernah ditegur, saya pernah melakukan kesalahan. Orang melakukan kesalahan itu tidak masalah. Kalau dia segera menyadari dan berupaya keras untuk tidak mengulanginya. Kan begitu. Apalagi di zaman mahasiswa ini adalah momen saudara belajar, saudara ya salah, nggak apa-apa salah. Ya, harapannya dari kesalahan itu saudara memperbaiki. Harapannya kemarin yang saya keluarkan, yang saya tegur, yang saya marahin mungkin, itu tolong jadikan itu batu loncatan saudara untuk menjadi orang yang lebih sadar, punya jiwa kesadaran yang tinggi. Ya. Eh, yang terakhir, nih, kenapa ada kesenjangan hukum? Tuh, kenapa? Karena adanya political will. Nah, ini ngomongnya sudah ngomongin politik, political will dari birokrasi kita ya. Ya, yang kita lihatlah ya di berita-berita itu yang ada. Oh, saya ambil minum dulu sebentar ya. Oke, sorry, saya ambil minum dulu. Oke, saya akan lanjutkan ke sini. Sebentar. Oke, kita akan mulai masuk ke proses menyusunnya. Jadi, nanti yang akan jadi project terakhir untuk kelas ini adalah masing-masing orang akan membuat eh, namanya legal opinion, satu pendapat hukum. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan ceritakan bagaimana bentuknya. Tapi kita akan memulai dengan gimana kita kita eh menyusunnya. Kita berpikirnya.
Di sini. Bagaimana kita melakukan satu analisis hukum itu tergambar di sini. Ya, apa yang kita lakukan? Sebenarnya dia akan melakukan ini langkah-langkahnya. Pengumpulan fakta, klasifikasi permasalahan, identifikasi permasalahan, penemuan hukum, dan penerapan hukum. Jadi ada 5 itu sebentar. Ternyata di sini ada masalah itunya. Share screen-nya. Sebentar saya ulangi. Oke, semoga nampak di layar saudara. Oke, ada 5 tahap ini secara singkat. Nanti ke depan saya akan lebih masuk lagi ke secara teorinya. Di kali ini saya hanya ingin memulai kita dengan kemarin kita itu sudah melihat ada fakta hukum, ada fakta sosial. Nah, itu yang kemarin saya ingin merapikan lebih lanjut ya. Lebih lanjut kita akan berkutat dengan fakta dan nanti sumber hukumnya. Dua hal itu yang mungkin akan kita bahas pada hari ini. Kita bermula dari fakta dulu. Fakta itu wujudnya itu bisa macam-macam. Bisa berwujud perbuatan hukum. Satu perbuatan. Perbuatan itu kan berarti eh, satu tindakan dari subjek hukum. Jadi subjek hukumnya itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu kok salah, Pak? Iya. Kalau dia punya kewajiban untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mengerjakan, nah itu namanya dia juga melakukan satu perbuatan hukum. Ya. Jadi perbuatan hukum itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, tapi dengan syarat. Tidak melakukan sesuatu ini ada syaratnya. Dia harusnya melakukan sesuatu. Dia punya kewajiban melakukan sesuatu. Contoh orang tua kewajiban untuk mengurus anaknya. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, nah itu bahkan dia seorang punya kewajiban untuk membayar sesuatu. Dia tidak membayar, maka dia itu setelah melakukan satu perbuatan hukum. Dia masuk pintu tol. Dia harusnya nanti di keluar itu membayar, tapi tidak, dia terobos saja. Dia tidak berhenti di pintu tol. Nah, itu ada satu perbuatan hukum, ya. Jadi perbuatan itu melakukan sesuatu. Ini dicontohkan di sini pembunuhan. Nah, itu tindakan satu perbuatan pidana. Oh, ada perbuatan hukum perdata, hukum tata usaha negara, misalnya. Macam-macam modelnya, kan begitu. Satu perbuatan hukum. Jadi, fakta hukum itu, ya pertama berbentuk suatu perbuatan. Sekali lagi, kemarin saya bahas ya, ada fakta hukum, ada fakta sosial. Tidak semua fakta sosial itu menjadi fakta hukum. Fakta hukum pasti dia tuh fakta yang nyata, hidup di masyarakat gitu. Tapi tidak semua itu bisa diklasifikasikan sebagai satu perbuatan hukum. Saya keluar rumah, duduk di kursi di depan rumah saya, itu tidak melakukan satu fakta hukum apa-apa, ya. Kalau tidak saya kaitkan dengan apa-apa. Beda kalau saya masuk ke rumah orang depan, saya duduk di kursinya. Sama, perbuatannya duduk di kursi. Tapi saya telah melakukan yang disebut namanya memasuki pekarangan orang lain. Nah, tetap ada kaitan hukumnya. Sama posisinya duduk di atas kursi, yang satu bisa menjadi fakta hukum, yang satu bisa jadi tidak. Padahal perbuatannya sama, duduk di atas kursi. Bahkan bisa jadi kursinya sama. Misalnya saya bawa kursi yang tadi saya duduki di teras saya jalan sekitar 10 meter ke rumah orang depan, saya taruh kursinya, saya duduk di situ. Duduk di kursi yang sama, ya, di jalan yang sama, bedanya saya tadi duduk di rumah saya, di teras rumah saya, yang satunya masuk ke pekarangan rumah orang. Nah, itu bisa dua
Dua hal yang berbeda. Yang satu fakta hukum, yang satu fakta sosial saja. Wujud yang kedua, wujud dari fakta hukum adalah peristiwa hukum. Peristiwa yang eh, tidak selalu terkait dengan perbuatan seseorang, tapi dia itu menjadi peristiwa. Peristiwa itu apa namanya? Disebut peristiwa hukum kalau saudara buka kembali materi pengantar ilmu hukum. Peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang punya konsekuensi hukum. Nah, itu disebut peristiwa hukum. Dicek apakah peristiwa itu punya konsekuensi hukum atau tidak. Ketika dia tidak punya konsekuensi hukum, maka dia tidak disebut sebagai peristiwa hukum. Peristiwa saja. Ya, peristiwa saja. Nah, misalnya ada saudara lagi duduk di gedung G, ya, duduk di working space itu, co-working space itu, duduk situ, tiba-tiba kejatuhan benda dari atas mengenai kepala saudara dan terluka. Itu. Itu peristiwa, jelas. Tapi apakah dia menjadi peristiwa hukum atau tidak, itu nanti lihat ada nggak konsekuensi hukum. Oh, itu ternyata eh, faktor alami saja, tidak ada kesalahan manusia. Nah, maka dia jadi peristiwa biasa saja. Ya benjol, benjol, robek, robek kepala saudara misalnya. Tapi ketika ia itu tersebab oleh kelalaian seseorang, maka itu punya konsekuensi hukum. Peristiwanya itu punya konsekuensi hukum. Yang tadi ya, kalau yang perbuatan hukum itu kan perbuatan oleh seseorang. Yang kalau yang kedua itu peristiwa, kejadian tertentu. Saya pernah di jalan itu, tiba-tiba naik motor, tiba-tiba ketabrak sesuatu yang kenceng ke saya gitu. Set, apa itu? Burung. Jadi ada burung nabrak saya tuh. Oh, jadi eh pernah lagi lagi perjalanan itulah. Itu peristiwa saja. Tidak bisa punya konsekuensi hukum. Apakah saya bisa menuntut burungnya kan tidak. Itu peristiwa. Banyak hal lah yang terjadi. Pokoknya peristiwa-peristiwa yang bisa jadi punya konsekuensi hukum. Atau misalnya kematian. Ya, dia punya konsekuensi hukum. Karena kaitannya apa? Kaitannya sama yang lain misalnya waris, hubungan suami istri, berarti kan putus hubungan suami istri, pernikahannya putus karena kematian. Misalnya eh dengan kelahiran itu maka dia punya hak waris misalnya menimbulkan ada konsekuensi hukumnya. Ada hak dan kewajiban yang muncul karena peristiwa itu, gitu ya. Yang ketiga, itu wujud fakta hukum itu adalah keadaan. Nah, ini contohnya dibahas tentang keadaan di bawah umur. Ini kaitannya dengan dia apakah dia cakap berbuat itu. Keadaannya itu fakta hukum juga. Kenapa dikaitkan sama bisa tidak dia melakukan sesuatu? Boleh nggak itu? Sah nggak perjanjian itu? Ah, misalnya gitu. Itu ya. Jadi fakta hukum itu biasanya terkait tiga hal ini. Apakah dia berwujud perbuatan hukum? Yang kedua, apakah dia berwujud satu peristiwa hukum? Atau yang ketiga, dia berkaitan dengan satu keadaan hukum tertentu. Materi ini diberikan untuk lawyer waktu itu, sehingga penekanannya pada lawyer. Nah, gitu ya. Saya ingin kaitkan ini biar sesuai dengan praktikal saja. Untuk mengorek fakta hukum, lawyer harus mendengarkan paparan untuk mendengarkan fakta hukum. Jadi kalau lawyer mau menilai sesuatu, ya, sebenarnya bukan hanya lawyer ya.
hakim, jaksa dan sebagainya. Ini contohnya waktu itu adalah buat pelatihan lawyer. Jadi gitu ya, ini materi ini dibuat untuk pelatihan lawyer. Jadi kalau kita itu harus mampu memilah-milah itu. Jadi kalau ada klien datang, misalnya ya, klien itu kan cerita macam-macam. Begini Pak, begini Pak, begini Pak, begini Pak. Di sini Pak, dia begini, begini, begini. Dia melanggar ini Pak, dia curang ini Pak, begitu dan sebagainya, gitu ya. Kan? Dia akan cerita macam-macam. Atau kalau polisi, jaksa malah dia gali. Gimana tuh? Ceritanya sebenarnya gimana sih? Gimana dia cari ini kalau kamu klaim gini buktinya apa sih kan gitu sebagainya. Dia cari fakta ceritanya dulu agar apa? Agar kita dapat fakta hukumnya. Dengan memilah-milahnya, apa sih perbuatan hukumnya? Apa sih peristiwa hukumnya? Keadaan hukumnya tuh apa? Misalnya seorang polisi, dia kan menggali ini kasusnya ini eh peristiwa hukum atau bukan? Kalau peristiwa hukum, siapa yang berbuat? Kalau ada orang berbuat misalnya, apakah dia tuh bisa dipertanggungjawabkan secara pidana? Ada penusukan, ya. Itu kan suatu perbuatan hukum yang bisa dikenai pasal penganiayaan. Tapi dicek, apakah keadaan hukumnya membuat orang yang melakukan perbuatan itu bisa dikenai satu pertanggungjawaban pidana, yaitu cek lagi. Ya, kemarin kan soal di UTS ada itu begitu. Perlu dilihat itu, ada nggak alasan pembenar, alasan pemaaf kalau dalam kasus pidana misalnya. Itu contoh yang gampang lah saya berikan kan gitu. Apakah orang yang disebut, oh itu Pak yang pelakunya itu Pak, benar dia tuh sebagai pelaku bisa bertanggung jawab. Kemarin ada orang konsul ke saya, misalnya dia, Pak ini kemarin kasusnya ini apa namanya di satu universitas tertentu Pak, di pas saya korek, saya cari-cari, oh ternyata itu organisasi tertentu bikin acara meminjam ruangan di universitas itu, maka yang bertanggung jawab bukan universitas itu tapi organisasi yang meminjam ruangan itu kan gitu. Itu kan sering terjadi, orang suka cerita, iya Pak di acaranya di universitas ini nih Pak, dia harus tanggung jawab nih Pak, kayak gitu kan. Padahal kita lihat lagi, kita klasifikasikan lagi. Oh, siapa sih yang berbuat itu? Apa sih peristiwanya? Bagaimana keadaannya? Gitu. Maka kita perlu mendengarkan paparan dengan detil dan bertanya, menggali. Nah, ini seni. Mengumpulkan fakta ini seni. Maka penalaran hukum itu juga ada artnya, ada seninya. Seorang hakim, seorang lawyer, seorang jaksa, seorang penyidik, siapapun itu, orang yang mau mengurus satu urusan hukum, mau membuat satu pendapat hukum yang nanti ujungnya melahirkan satu hal yang disebut legal opinion itu, pendapat hukum itu, satu penilaian atas satu fakta itu harus menggali. Maka kegagalan pertama seorang yang membuat satu penalaran hukum adalah ketika dia tidak mampu menggali fakta dengan sebenar-benarnya. Putusan hakim yang salah adalah ketika dia tidak bisa menggali fakta dengan sebenarnya. Seorang polisi salah, salah tangkap, salah apa namanya, salah menetapkan tersangka dan sebagainya, bisa jadi dimulai dari kesalahan dia merangkai faktanya sebelum menerapkan hukumnya. Jadi kita merangkai faktanya dulu. Dari sekian banyak fakta sosial itu, dipilah mana fakta hukumnya. Lalu fakta hukumnya sudah jelas, baru diberi penilaian atas fakta tersebut. Itu yang dilakukan dalam penalaran hukum. Ketika kita gagal menggali, maka pasti dapat kita simpulkan gagal pula kita menerapkan hukum yang benar atas peristiwa tersebut. Ada cerita faktanya, begini, urut begini. Sudah selesai? Tidak. Ternyata kita perlu buktinya apa. Bisa jadi ceritanya memang benar seperti itu, tapi nggak ada buktinya. Nah, ini repot. Ya Kak, hakim itu kan kadang apa namanya membebaskan itu bukan hanya sekadar
karena dia benar. Bisa jadi sebenarnya dia salah, tapi tidak ada bukti yang bisa membuktikan. Tidak ada alat bukti yang cukup memenuhi untuk menghukum seseorang itu. Ya kalau di film-film kan itu sering lihat tuh banyak orang yang dia membunuh saksi, menghilangkan saksi, menekan saksi, mengapa alat bukti dihilangkan sebagai macam-macam gitu kan? Agar apa? Agar fakta hukum yang tadi dirangkai itu tidak terbukti. Bukan tidak terjadi sebenarnya ya. Bisa jadi terjadi, tapi buktinya. Maka seorang penegak hukum, seorang yang mau membuat satu pendapat hukum, haruslah mampu melacak buktinya dengan benar. Sehingga harus skeptik. Skeptik itu apa dia? Yang benar. Gimana? Masa kayak gitu? Nah, kayak contoh ya, itu kan apa namanya ekspresinya. Harus betul-betul diuji. Jangan terima mentah-mentah. Ada klien datang, oh ini bayar sekian. Oh, Pak, iya. Kita jangan, kita pilah-pilah. Tuh. Untuk menggali sekaligus menguji fakta hukum, pertanyaan harus diajukan dengan hati-hati. Nah, karena ini kaitannya sama lo ya. Gali itu pinter. Ini art, ini seni. Bagaimana bisa mendapatkan jawaban yang benar? Karena namanya manusia itu ya bisa berbohong, bisa jadi dia bohong, bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia miss persepsi. Bisa kan? Dikira yang nusuk tadi si itu, padahal temennya. Dia ngelihatnya dari sudut tertentu yang seakan-akan begini dan begitu. Ah, gitu kan sering terjadi. Jadi bukan berarti hanya karena kaitannya bohong. Bisa jadi dia lupa. Bisa jadi dia salah paham, salah menyimpulkan. Nah, gitu. Pertanyaan, misalnya menggali sesuatu juga didasarkan pada asas-asas hukum yang relevan. Ya. Maksudnya apa? Ya kalau itu arahnya kasus ini, maka cari, lihatkan dengan ini arah-arahnya itu. Ya, jadi ketika datang satu orang menanyakan masalah, kita harus muncul di otak kita kaitannya, oh ini kaitannya sama ini. Ini kaitannya, oh, apakah ini pembunuhan, oh penganiayaan, atau apa gitu ya. Sehingga nanti kita akan menyusun pertanyaan yang ngarahnya ke situ. Oh ini pertanyaannya terjawab, oh berarti tidak terbukti pembunuhannya. Arahnya ke sana. Misalnya seperti itu. Itu penting bagi seorang apa namanya orang yang melakukan satu penalaran hukum dalam perkara apa saja. Bukan hanya pidana ya tadi kan. Karena saya banyak ngajar pidana, saya eh, kasih contoh yang lain lah. Misalnya kasus apa namanya perselingkuhan. Nah, misalnya kasus cerai, orang mau kenapa? Karena selingkuh. Nah, dilihat apakah perbuatan itu perbuatan hukum. Benar nggak ada perbuatan hukum? Peristiwa yang disebut dengan perselingkuhan itu ada atau tidak? Keadaannya gimana? Ya, maka kita perlu mengorek, menggali. Ada nggak buktinya? Nah, ini kan ada yang menurut masyarakat itu bukti, Pak. Ini buktinya begini-begini. Nah, dalam hukum bisa jadi itu bukan bukti. Itu tidaklah cukup membuktikan satu peristiwa tertentu. Paling gampang ya contohnya saksi ya satu gitu. Ada lagi saksi tapi saksinya di bawah umur. Ada saksi tapi saksinya itu adalah orang yang terlarang untuk bersaksi misalnya. Itu kita gali itu agar nanti kesimpulannya apakah ada satu fakta hukum dan fakta hukum itu bisakah dibuktikan. Itu penting untuk saudara gali dari dalam-dalam. Maka kita penting misalnya dulu kan belajar waktu PIH, PHI, PTHI itu ya bisa membagi-bagi apa namanya klasifikasi permasalahan.
apakah ini hukum publik, apakah ini privat, atau yang punya karakter campuran, atau nih dalam satu peristiwa itu sebenarnya ada aspek pidananya, ada aspek perdatanya, ada aspek yang lainnya. Aspeknya banyak. Lalu kita lihat nih cara penegakannya pakai apa? Kan hukum acara itu adalah hukum yang menjawab, menegakkan hukumnya bagaimana, mempermasalahkannya bagaimana, memperjuangkannya bagaimana. Gitu ada dalam hukum acara. Sampai di sini lo ada pertanyaan? Oke, kita ke sini. Oke. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan memberikan permasalahan. Ada masalah namanya kesesatan berpikir. Namanya logical fallacy. Nah, jadi kesesatan berpikir. Full screen. Nah, dan ada namanya kesesatan berpikir. Fallacy. Apa itu fallacy? Adalah sesuatu yang kita anggap benar, sebenarnya salah. Ya. Kesannya itu benar. Nah, kesesatan itu agar tadi mencari fakta dan mencari satu kesimpulan nantinya, saudara, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu melihat virus-virus yang ada. Ini ada contoh 5 ya. Tapi tidak terbatas ini, masih banyak yang lain lagi. Itu ya, ini contoh 5 hal saja. Saya kira nanti ini materinya sampai di bagian sini. Oke. Ada argumentum ad ignorantium. Apabila ada argumentasi dari satu proposisi sebagai benar, apabila tidak terbukti salah, atau sebaliknya salah karena tidak terbukti benar. Nah, ini sering di masyarakat. Tuh kan, saya nggak salah kan? Tuh, pengadilan membebaskan saya. Tadi saya berikan. Bisa jadi sebenarnya dia bukannya tidak bersalah, tapi tidak cukup bukti. Jadi kita tuh terlalu sering melihat sesuatu itu kadang hitam putih. Kalau dia nggak benar pasti salah. Kalau dia nggak salah pasti benar. Ya, kamu itu pasti salah. Itu lelaki itu pasti salah misalnya. Nah, padahal ada yang itu tidak tidak selalu. Nah, ada memang ya. Apakah jalanan macet? Tidak, Pak. Berarti apa tidak dilihat tidak macet berarti kan sebaliknya jalanan berarti lengang, misalnya begitu. Tapi kan ada sesuatu yang gradasinya nggak langsung begitu. Ya, ada satu hal yang eh, dia itu belum terbukti, tapi tidak bisa kita katakan salah. Gitu. Kenapa? Bisa jadi tidak cukup buktinya, bisa jadi belum ditemukan buktinya. Ini dalam apa saja, bukan hanya hukum. Ya, ini yang tadi ini fallacy ini bukan hanya dalam hukum, dalam ilmu apa saja. Itu ya. Jadi bukanlah pasti A atau B, hanya selalu pasti di antara dua. Tidak, bisa jadi ada C, D, E dan sebagainya. Itu ya, hati-hati saudara kalau kalau ketemu klien misalnya, dia bilang ini Pak, dia nggak gini Pak. Oh, berarti pasti begini. Ntar dilihat dulu ada nggak sih
C-nya, B, D-nya, E-nya, F-nya. Ada hal lain, gitu ya. Jangan lihat dia begini Pak, pasti begini ya. Nah, dilihat dulu. Jadi sebenarnya policy ini adalah apa namanya wanti-wanti kepada kita agar menyimpulkan satu tuh tidak gegabah. Pertama, nih ya kan, tuh tadi yang argumentum ad ignorantiam. Yang kedua, ada argumentum ad verecundiam. Menolak atau menerima satu argumentasi karena wibawanya, murni karena dia kelihatannya hebat, dapat dipercaya. Ah gitu. Nih ya. Jadi bukan berdasar fakta atau berdasarkan bukti yang cukup. Tapi karena oh ya, masa dia bohong Pak? Ah, kayak gitu. Kan sering jadi. Saya yakin Pak dia dia benar Pak. Ya, ya, sebagai seorang apa namanya? Orang yang nanti berurusan sama hukum, penegak hukum itu harus skeptik tadi nah gitu. Jadi jangan menerima sesuatu karena wibawanya. Nah, ini kaitan dengan ad hominem juga. Menolak sesuatu atau menerima sesuatu karena orangnya. Jadi kan sering orang tuh berdebat ya. Orang dia mendebatkan satu fakta ya, lalu pihak sana membantah ya. Misalnya yang ngomong satu pendapat itu dosen. Lalu yang sana itu membantah tuh mahasiswa S1. Lalu menerima pendapat yang dosen, menolak pendapat mahasiswa S1, alasannya hanya, sekali lagi, hanya karena ya dia dosen, yang sana itu. Ini kaitan sama yang kedua tadi. Yang kedua ini juga bisa menjadi ya, argumentum ad verecundiam ini bisa juga kaitannya dengan cara dia apa namanya berargumen. Kelihatannya bagus dan sebagainya. Jadi gitu. Kalau tadi kalau yang ketiga atau itu murni lihat orangnya. Nggak meyakinkan orangnya. Dia apa sih dulu kuliahnya apa sih gitu dan sebagainya sebagainya. Jadi ada orang yang berdebat misalnya kita sering melihat di televisi atau di mana tuh berdebat awalnya mendapatkan satu isu tapi yang jadi pembahasan malah nyerang orangnya gitu. Ini kesalahan. Padahal yang kita debat itu harusnya ada idenya bukan orangnya. Idenya. Begitu juga nanti saudara memilah-milah milah-milah fakta gitu ya. Bukan dari cara dia menyampaikan. Saya berapa kali menemukan tuh orang yang gugupan, itu ya gugup banget. Jadi ketika ditanya itu gugup dan sebagainya. Gugup itu bisa jadi dia bohong, bisa jadi memang ada orang tuh yang gugup gitu pokoknya. Dia jadi apa namanya nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, kira-kira begitu. Dia nggak bisa berkata-kata karena dia gugup. Itu bukan berarti karena dia gugup itu pasti ditolak. Wait sebentar. Oke. Jadi hati-hati pokoknya. Intinya kita harus bernalar itu secara benar. Jangan karena orangnya, bukan karena penampilannya, bukan karena eh, belum terbukti atau tidak. Nah, atau yang keempat, ada namanya argumentum et misericordia. Karena apa? Karena kasihan. Orang itu kan sering berutat dengan rasa kasihan orang lain, empati orang lain. Jadi ada di sosmed itu dia mencuri, dia pas ditangkap mencuri dilihat di rumahnya itu ternyata dia orang susah dan sebagainya. Jadi karena itu orang pada bilang kasihan kasihan kasihan. Pas ditelisi lebih lanjut ternyata orang lain sebenarnya residivis sudah 3 kali, udah 2 kali masuk penjara. Jadi memang miskin memang iya gitu. Bukan berarti dengan dasar itu dia
aduh kasihan, kasihan, kasihan ya kayak gitu. Hanya murni itu. Jadi kasihan itu memang iya, tapi hati-hati ya sebagai apalagi sebagai eh, lawyer misalnya, sebagai hakim, sebagai penegak hukum itu melihat biasanya jangan karena dia itu orang yang apa namanya mengundang empati. Misalnya dia tuh anak kecil, dia itu perempuan misalnya ya, misalnya orang miskin dan sebagainya. Itu pasti ya, itu kali lagi ya. Jangan memastikan, jangan karena itu. Mohon maaf itu ya, karena acap kali situ juga ada kecil pandai berbohong ya ada. Orang miskin yang ada pernah di tempat saya itu ada orang miskin yang dia tidak punya rumah lah gitu. Lalu sama pemerintah diberikanlah apa namanya bantuan-bantuan itu. Sama warga juga sudah diberi bantuan-bantuan. Tapi lama-lama kok dia masih di situ-situ aja. Balik nggak apa namanya nggak rumah dan sebagainya. Ternyata ternyata mereka itu emang keluarga itu sengaja tidak mau punya rumah dalam artian tidak mau nyari rumah yang layak begitu biar rumah seadanya lalu nggak punya kerjaan dan sebagainya. Agar apa? Agar dapat bantuan. Coba. Jadi orang miskin, mohon maaf ya, yang rada brengsek itu juga ada. Jadi dia memanfaatkan kondisinya itu. Suaminya dikasih kerjaan nggak mau, si istri dikasih kerjaan nggak mau juga. Kenapa? Kalau nanti kerjaan malah orang pada nggak bantu kami, mana gini aja nyantai dapat bantuan. Itu emang ada yang kayak gitu, gitu ya. Jadi bukan berarti sekali lagi tadi yang saya sampaikan dari nomor 1 sampai 24 itu bukan berarti itu ditolak 100% bukan. Tapi jangan berpatokan murni hanya itu. Jangan karena nomor 1 tadi, nomor 2, 3, jadi nomor 3 tadi, sama yang nomor 4 yang tentang kasihan. Mau nih karena kasihan. Atau yang kelima, nah ini juga hati-hati ya menolak terima karena takut, takut sesuatu dan sebagainya, dan sebagainya. Ini ada resiko pekerjaan kita, resiko orang hukum punya nanti tentu lebih besar dibanding orang yang lain. Oke, itu eh perkuliahan ini sebenarnya hanya 50 menit ya di jadwal itu 1 jam itu karena dikaitkan sama penjadwalan. Oke, saya sudah bicara 47 menit ya. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan dulu? Oke, Bapak ini absennya di list aja, Kak, Pak. ya boleh, tulis saja. Oke, makasih, Pak. Oke, dan lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya saya cukupkan di sini ya. Gini saja kuliah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.